Nasib Misri Puspitasari yang disebut-sebut sebagai teman kencan kompol Imade Yogi di Villa Teke di The Beach House Resort Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, kini ikut jadi tersangka. Misri resmi ikut terseret dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi yang menghebohkan publik. Wanita asal Jambi ini tak mengira kedatangannya ke Lombok dan Gili Trawangan untuk kali pertama malah berujung petaka. Misri kini sudah menjalani penahanan di Rutan Polda NTB, sama seperti dua tersangka lainnya. Wanita yang akan berumur 24 tahun pada November tahun 2025 ini mengungkapkan kronologi kejadian. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, Misri mengaku kehadirannya itu atas ajakan Yogi. M saat itu kebetulan lagi di Bali. M ke Lombok diajak liburan kompol yang, jelas Yan, Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2025. Yan menyebut ajakan liburan itu selama 2 hari yakni pada 16–17 April tahun 2025. Selain akomodasi dan transportasi, Misri juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Misri menyanggupi ajakan Yogi dan datang ke Lombok dari Bali menggunakan kapal cepat. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu, tanggal 16 April tahun 2025, dan dijemput Yogi bersama supirnya, Brigadir Nur Hadi. Di dalam mobil sudah ada Haris dan rekan wanitanya Melani Putri. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kompol Yang dan M masuk di Villa Teke di The Beach House Resort sedangkan Ibda HC, Brigadir MN, dan saksi P di Natia Hotel yang letaknya berdekatan, paparnya. Peristiwa naas pun terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Teke dan mengkonsumsi pil Riklona obat penenang dan ekstasi, ungkap Yan. Adapun Riklona dibeli Misri di Bali atas perintah Yogi yang juga memberikan uang 2 juta rupiah untuk transaksi. Ekstasi dari kompol Yang, sebut Yan. Dalam pengaruh obat-obatan, Misri melihat Brigadir Nur Hadi mendekati Melani dan sempat menciumnya. Misri menegur dengan alasan Melani itu adalah rekan wanita Haris. Melani dan Haris kembali ke kamar sementara Misri duduk sendirian di dekat kolam sementara Nur Hadi berendam di dalam kolam. Misri sempat mengabadikan momen Nur Hadi itu sekira pukul 19.55 WITA dalam video berdurasi 7 detik. Misri kemudian menuju kamar mandi dan baru mengetahui kondisi Nur Hadi setelahnya. Atas apa yang dilihatnya itu, Misri pun membangunkan Yogi yang tertidur yang kemudian menuju kolam tempat ditemukannya Nur Hadi. Ketua Tim Kuasa Hukum Kompol Yogi, Hijrat Prayitno mengatakan, kliennya yang mengangkat korban dari dasar kolam serta memberikan pertolongan pertama termasuk membawa ke klinik di Gili Trawangan. Berdasarkan keterangan klien kami sudah berusaha menyelamatkan almarhum Brigadir Nur Hadi dari dasar kolam, jelasnya, Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025. Brigadir Nur Hadi ditemukan meninggal dunia pada Rabu, tanggal 16 April tahun 2025, kala berlibur di Gili Trawangan, Lombok Utara bersama para tersangka. Tubuh polisi asal Narmada, Lombok Barat ini ditemukan di dalam kolam. Korban kemudian dievakuasi ke pinggir kolam sementara pihak hotel langsung menghubungi salah satu pusat kesehatan, untuk melakukan tindakan medis. Sekira pukul 21.26 waktu Indonesia Tengah tim kesehatan tiba di hotel dan langsung memberikan tindakan pertolongan pertama, namun tidak memberikan respon. Setelah beberapa kali memberikan pertolongan pertama namun tidak memberikan respon, Brigadir Nur Hadi selanjutnya dibawa menuju ke klinik Warna Medika dan dilakukan pemeriksaan EKG. Hasil pemeriksaan EKG flat atau sudah tidak terdeteksi detak jantung. Pukul 22.14 waktu Indonesia Tengah Brigadir Nur Hadi dinyatakan meninggal. Misri kini sudah ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan, atau pasal 359 KUHP, pasal yang sama yang diterapkan kepada Yogi dan Haris. Peristiwa kematian Brigadir Nur Hadi terjadi pada April tahun 2025 di sebuah villa di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, menyampaikan bahwa korban meninggal usai mengikuti pesta bersama 2 atasannya dan 2 perempuan. Salah satunya adalah Misri, dan yang lainnya perempuan berinisial P alias Melani Putri. Dari penjelasannya yang satu mereka, tersangka dan korban, ke sana,
Gili Trawangan, untuk happy-happy dan pesta, ujar Syarif. Dalam pesta yang berlangsung di Villa Teke itu, korban disebut sempat mengonsumsi obat penenang. Pihak kepolisian mencatat adanya jeda waktu sekitar 1 jam, antara pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah, yang tidak terekam CCTV dan tidak ada saksi mata, sehingga diperkirakan sebagai momen terjadinya kekerasan terhadap korban. Sehingga space waktu ini patut diduga tempat terjadinya pencekikan, seperti yang disampaikan seperti hasil ekshumasi karena ada faktor sebelumnya diberikan sesuatu yang seharusnya tidak dikonsumsi tapi dikonsumsi, jelasnya. Hasil autopsi menyatakan korban mengalami kekerasan fisik, seperti luka akibat benda tumpul dan tanda-tanda cekikan. Hingga saat ini, penyidik belum berhasil mengungkap siapa pelaku utama tindakan kekerasan tersebut. Ini yang masih kami dalami, sampai hari ini kita belum dapatkan pengakuan, kata Syarif. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 3 dan, atau pasal 359 KUHP Junto pasal 55, terkait dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian serta keterlibatan lebih dari 1 orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.